dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan pengimbasan pembelajaran CGP Jumat 4 November 2022. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan petunjuk jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Pelampang kepada Bapak Musamar SPD Budi Marsil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bapak, Ibu guru serta staf keterusan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita mulai dari pagi dan insya Allah bisa kita jalankan seterusnya sesuai dengan jadwal kita pada hari ini. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat digolongkan sebagai umat yang kelak mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan di dalam sekolah kita. Dan khusus momen pada hari ini ada kegiatan diseminasi tentang budaya positif dan praktik baik yang dilakukan oleh teman kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak atau yang dinamakan dengan calon guru penggerak atau CGP. Nah, sebenarnya secara prinsip praktik baik dan budaya positif ini bukan saja hanya dibebankan kepada guru penggerak atau calon guru penggerak, tetapi prinsipnya ini adalah yang harus kita laksanakan sebagai warga sekolah, baik di lingkungan guru, lingkungan tata usaha, lebih-lebih di siswa. Jadi kita semua adalah agen yang akan mendorong bagaimana supaya praktik baik dan budaya positif itu bisa berlangsung dengan baik, dengan tanpa ada paksaan, dengan tanpa membuat sebuah program yang sifatnya rutin, tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan. Mana sih yang dimaksud dengan praktik baik? Ya, kita sudah punya program, misalnya di OSIS ada program tiket sampah. Program tiket sampah itu tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mencoba untuk mengadakan revisi jika ada hal-hal yang masih kurang. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa itu hanya program sesaat. Jadi hanya program sesaat. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan praktik baik yang akan menjadi kebiasaan kita dan nanti pada akhirnya akan menjadi ciri khas kita. Begitu sudah menjadi ciri khas, maka akan menjadi karakter dari
di sekolah kita. Nah, praktik baik yang lain misalnya kita sudah membiasakan diri kita, teman-teman kita dan anak secara keseluruhan warga sekolah untuk kita melaksanakan sholat berjamaah pada siang hari, khususnya sholat zuhur yang sudah jadi program pembina Intak. Itu kita laksanakan pertama dengan paksaan kepada anak-anak, kemudian dibiasakan paksa, kemudian akan menjadi kebiasaan yang tampak dipaksa, kemudian akan menjadi kebiasaan yang menjadi ciri khas kita, tidak ditinggalkan lagi, maka akan menjadi karakter. Ini diupayakan semakin banyak praktik baik yang kita laksanakan di lingkungan kita, semakin bagus, sehingga nanti akan menjadi apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana itu semua muncul dari semua kita? Praktik baik di sekolah ini tidak pernah ada yang terlambat. Misalnya pagi sudah datang dan menjalankan kewajiban kita sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Itu praktik baik. Nah, kemudian praktik baik ini kita sebarkan ya kepada lingkungan kita dan kepada orang lain yang berada di luar lingkungan kita. Itu akan menjadi praktik baik yang bisa ditiru oleh orang lain jika situasi dan kondisinya sama dan bisa direvisi ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau ini semua kita coba praktik baik akan menjadi budaya. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Ya, budaya positif yang sifatnya akan membuat kita menjadi nyaman, menjadi baik, menjadi harmonis ya dalam menjalankan aktivitas kita, sehingga apa yang kita harapkan bisa berhasil. Tujuan kita untuk membelajarkan siswa itu bisa berhasil ya. Nanti saya berharap bukan saja berada di lingkungan CGP dan kepada kita semua berhak ya. Misalnya sekarang bahasa Indonesia, Pak Do membiasakan anak-anak untuk menulis kata-kata mutiara, kemudian membiasakan untuk menempel di kelas, menempel di depan-depan ya. Jadi kata-kata mutiara yang menganjurkan agar kita bisa menjadi baik juga adalah praktik baik yang membuat kita menjadi budaya kita, jadi budaya positif ya, budaya positif. Kurangi hal-hal negatif ya. Jadi ini secara bersamaan untuk bisa kita laksanakan. Kalau hanya berharap pada satu atau dua orang maka sulit bisa kita laksanakan apa yang dinamakan dengan praktik baik ini. Jadi ini yang nanti akan dicoba ditularkan oleh teman-teman kita. Bagaimana Bapak Ibu supaya nanti bisa berpikir apa sih yang akan saya perbuat ya? Apa sih yang akan saya perbuat? Ibu Ida selaku guru BP sudah berapa tahun di SMP ini? Apa yang sudah diperbuat? Itu namanya praktik apa yang sudah diperbuat yang bisa diikuti oleh orang lain. Acara untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Amir dan Pak Dian untuk sedikit memberikan diseminasi terkait dengan budaya positif dan praktik baik untuk kita. Mudah-mudahan nanti muncul dari semua kita, minimal kita membuat praktik baik di kelas kita masing-masing atau praktik baik di jam pelajaran kita masing-masing. Misalnya jangan masuk kelas sebelum mengecek kebersihan kelas. Itu praktik baik budaya positif ya, budaya positif yang akan kita konsumsi untuk kita dan membuat kenyamanan di lingkungan kita. Jangan mulai pelajaran sebelum berdoa, jangan mulai pelajaran sebelum mengecek kehadiran siswa. Demikian juga menutup pelajaran
sesuai dengan eh, bagaimana petunjuk-petunjuk yang terbaik. Itu budaya positif, sederhana. Ya, jangan biarkan siswa membuang sampah di sembarang tempat. Budaya positif. Kita berikan, dan paling tidak kita tulis, ya, kita tulis. Seperti sudah saya kemukakan di kelas, ada kesepakatan kelas. Budaya positif yang akan dikembangkan di kelas, tulis. Kemudian kesepakatan kelas, tulis. Sehingga siapapun yang melanggar, nanti tinggal kita tunjukkan kalian melanggar poin mana. Kalau melanggar poin mana, apa yang harus kalian lakukan. Ini yang perlu kita kembangkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya untuk menyampaikan atau mengibaskan pemahaman tentang budaya positif yang kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Dalam hal ini, ruang ini bukan untuk membuat kita untuk membanggakan diri, tidak, atau kami lebih mengatakan ruang ini adalah ruang kolaborasi sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang kita laksanakan hari ini adalah kurikulum merdeka. Oke, ini tujuan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah untuk wadah kolaborasi calon guru penggerak. Kolaborasi, ada kata kunci kolaborasi. Kolaborasi ini adalah sharing, tukar pikiran. Jadi boleh pendapatnya dari rekan-rekan guru semua, kemudian boleh dari mana saja. Dalam hal ini, posisi kita adalah posisi benar semua. Tidak ada yang sesungguhnya paling benar, tidak ada yang sesungguhnya paling salah. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Kata kunci, kalau katanya orang, benang merahnya. Benang merah adalah ruang kolaborasi pemahaman tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu di link yang saya bagikan di grup SMP Negeri 1 Pelampang, silakan Bapak Ibu klik. Ya, kita silakan dijawab apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Jadi ini akan membaca atau ingin mengetahui di mana letak atau posisi diri kita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi Bapak Ibu, linknya sudah saya bagikan, silakan diklik. Nanti akan terbaca di sini siapa yang akan mengakses. Tulis dulu namanya, kemudian kalau sudah saya alihkan ke sini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju hukuman yang Bapak Ibu lakukan selama ini dari pertama Bapak Ibu honor atau rekan-rekan honor sampai detik kemarin? Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak atau tidak? Silakan Bapak Ibu tuliskan di situ. Nanti akan kita baca sejauh mana posisi Ibu di mana, posisi Bapak di mana. Hukuman terserah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hukuman yang benar, hukuman yang salah yang pernah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka kembali lembaran memori yang kira-kira apa yang pernah Bapak Ibu lakukan kepada murid. Ya atau tidak, berikan alasannya. Ya, misalnya, oh ya, untuk mendisiplinkan anak. Hukuman saya berikan sedikit. Hukuman itu ada dua jenis. Ada hukuman psikis, ada hukuman fisik. Psikis, karua nyetak. Fisik itu sudah menekan pertumbuhan. Itu fisik. Apa psikis? Sini kamu. Itu pernah saya lakukan. Saya tidak mau mencontohkan kepada orang lain. Itu pernah. Makanya saya ingin mendudukkan sesuai dengan apa yang saya dapatkan di CGP. Semenjak saya mengikuti CGP, Bapak Ibu melihat saya sedikit melepas itu sedikit. Pernah pertama saya masuk ke sini, saya keliling geret kayu. Sekarang pagi-pagi saya nggak pernah. Kenapa? Karena rohnya sudah saya dapat. Akan Bapak Ibu nanti akan masuk ke sini siapa yang sudah tidak.
Belum. Dian, Dian, kalian. Oke, Pak Fitrian Berliansa sudah, Pak Hermanto sudah. Silakan. Itu contoh publish, klik publish, terus diketik bawah. Dulu, terus Ketik mau apa, misal hukuman yang cocok, mengapa apa, sesuai dengan Kemudian Bapak ketik nama, ya, ketik nama, kemudian apa? Jawab pertanyaan ini Pak. Kira-kira menurut Bapak itu apa benar? Hukuman dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Oke, saya kasih sedikit caranya ini. Silakan yang belum paham di depan. Ini tanda plus. Tanda plus ini artinya menambah tempat kita berkomentar. Ini adalah ruang kolaborasi di dalam kelas. Saya menganggap bahwa saya sedang mengajar dalam kelas. Bapak Ibu mohon maaf saya anggap sebagai murid. Sehingga saya ingin mendapatkan tanggapan. Ini diagnostik awal. Ini namanya diagnostik awal. Sudah masuk kita ke diagnostik awal. Untuk mengelompokkan nanti mana yang belum bisa mengetik atau menggunakan Padlet, mana yang sudah bisa memberikan komentar yang baik, mana yang sudah fasih. Sehingga perlakuan saya nanti akan ke berdiferensiasi proses. Itu sudah masuk ke situ nanti. Bapak Ibu, santai saja. Jadi yang saya sampaikan nanti ini sudah kita lakukan semua, cuman dipaskan saja tempatnya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat fluktuatif keadaan di ruangan ini. Inilah proses belajar. Ini proses belajar. Jadi ini yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka itu. Jadi siswa sendiri yang melakukan. Posisi ini yang akan kita hangatkan di dalam kelas kembali. Tidak seperti saya, guru yang ceramah melulu. Jadi siswa itu ada yang tidur, ada yang ngantuk. Kalau dengan pola seperti ini sudah melakukan. Jadi siswa itu melakukan sendiri, mengeluarkan unek-uneknya sendiri. Ini sudah mulai ke arah eksplorasi merdeka. M-nya adalah mulai dari diri. E-nya adalah eksplorasi konsep, berarti belajar sendiri dia. K-nya, R-nya, berarti ruang kolaborasi. Setelah mendapatkan ilmunya nanti dia akan berdiskusi. Saya Pak. Jadi kita yang mau menulis baik tidaknya. Saya. Gimana caranya menggunakan? Ya. Pertanyaan tadi Pak. Ini saya arahkan ke pertanyaan dulu. Nah itu dia. Hukuman menurut Bapak, apakah setelah kita memberikan hukuman, anak itu bisa disiplin apa enggak? Terserah hukuman apa yang Bapak Ibu berikan. Yang jelas kontennya adalah hukuman. Boleh menjawab juga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Mentang-mentang juara anak itu kita keluarkan uang di dompet, ini saya kasih bonus 50.000 untuk kamu. Apakah ini mampu meningkatkan motivasi belajar anak? Nanti akan nyampe ke ujungnya nanti di mana posisi kita. Oke, sudah? Silakan satu saja Pak, pilih mana-mana. Ini sharing pengalaman ini Pak. Kebetulan Padlet ini saya explore beberapa hari yang lalu. Ada Jamboot, ada Padlet. Saya dapatnya di internet saja sih. Kemudian saya coba-coba. Satu saja Pak boleh. Kalau tiga-tiganya juga boleh. Oke, kita lihat sambilannya. Oke, sudah masuk ini. Ada Ibu ada Pak Ilham Muldi. Kemudian ada Pak Jihad. Nah. Tidak kita permasalahkan, tidak jawaban ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu murni benar menurut di otak kita. Itu motivasi perilaku namanya, Pak. Motivasi perilaku. Kenapa Bapak Ilham berbeda jawabannya dengan Bapak Amirin? Saya melakukan berdasarkan apa yang saya suka. Terkaitlah dengan 5 kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Pak Lian tadi, ya, itu larinya ke sana.
Oke, kita coba bahas satu ini. Yang ingin saya tekankan di sini, apakah rekan-rekan sudah pernah melakukan ini ke siswa kita? Nah, ini larinya. Kalau memang seperti saya yang belum pernah, apa kendalanya? Berarti kompetensi yang saya punya. Kemudian ketika kita kaitkan, kenapa anak ini tidak pernah ngerti pelajaran saya? Apakah dia yang salah atau cara saya salah menyampaikan? Menyampaikan materi sesuai dengan RPP, sesuai dengan yang ditugaskan oleh pemerintah, mulai dari silabus, RPP sampai evaluasinya, cocok nggak dengan keinginan anak itu? Kata kuncinya di situ. Contoh, Pak Hermanto senang sepat, lalu saya sodorkan ikan teri yang ada air bagenya. Mati Pak Hermanto tidak mau. Kenapa? Karena kebutuhannya bukan itu. Kebutuhan anak itu bukan itu. Terkait dengan pertanyaannya Pak Sidik tadi, bagaimana obatnya sudah benar yang kita lakukan? Kata kunci yang ingin saya tarik tadi, atas dasar apa kita memberikan kata bahwa obatnya sudah benar? Pernah tidak dilakukan dulu diagnosa yang benar? Buktinya mana? Mana buktinya? Tercatat apa tidak? Terekam apa tidak? Itu yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Oh, pintar Nyenan, katanya dalam kelas ini, pintar. Ketika ditanya, mana buktinya? Mana track recordnya? Mulai dari mana Bapak Ibu mengatakan dia pintar? Dokumentasi inilah yang diinginkan. Kemudian kontinuitas yang kita lakukan ini yang diinginkan. Kita tidak pernah menganggap diri bahwa sudah pernah saya lakukan. Harus disertai dengan bukti, tidak akan dipercaya. Pada bulan ini saya lakukan ini, sekian minggu ke depan, apa perubahannya? Ketika dia turun, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendongkrak motivasinya? Ketika dia naik, bagaimana Bapak menunjang kembali perubahan tersebut? Kan itu kata kuncinya. Kita hanya pernah melakukan, saya ini, bukan Bapak Ibu, maaf. Saya pernah melakukan pada diri saya hanya sebatas itu saja. Sehingga saya tidak bisa merekam track record, ada yang namanya riwayat, sama dengan kita. P3K yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Riwayat pendidikan. Oh, saya pernah tamat SD. Tolong ketikkan nomor ijazahnya. Di mana Bapak Ibu? Silakan upload. Upload buktinya. Baru dipercaya oleh sistem. Kan begitu? Sekarang, ketika kita mengatakan di dalam kelas, saya sudah pernah melakukan. Mana dokumentasinya? Nah, di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya mulai dari diri. Merdeka. M-nya adalah mulai dari diri. E-nya adalah eksplorasi konsep. Jadi kita eksplorasi konsep itu adalah melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dulu. Diri kita dulu. Sudah benar enggak cara mengajar saya? Sudah benar enggak cara saya mendidik supaya budaya positif ini bisa naik? Contoh kayak saya lewat keluar tadi. Saya lewat ini saya berikan pengumuman tentang pramuka Pak. Supaya nanti sore bisa datang. Supaya saya di sini jalan, di sana jalan. Ada anak yang mengatakan, "Oh, Pak Amir," katanya. Lewat saya di depan. Ditegur sama temannya. Kenapa kamu bilang seperti itu? Oh sama guru. Dua kasus ini bisa kita ambil. Apa nilai yang ada pada diri anak yang satu yang mengatakan, oh Pak Amir, apa nilai yang sudah terkandung pada anak yang menegur temannya? Kan begitu. Di dalam itu ada nilai kebajikan universal yang sudah tertanam pada anak yang satu, bahwa dia harus menghormati orang lain yang menegur temannya. Lalu yang belum menegur temannya, dia belum mendapatkan nilai tersebut, belum meyakini. Beda yang namanya mendapatkan dan beda yang namanya meyakini. Contoh kecil saja. Bapak Ibu bisa melihat siapa anak yang dari keluarganya, lingkungan keluarganya. Saya ambil contoh anaknya Pak Sopan saja. Terus dia masuk ke musola ini untuk sholat, ya. Lalu bagaimana dengan anak yang lain yang sekali iya sekali tidak? Bisa kita bandingkan lingkungan keluarganya. Ketika lingkungan keluarganya baik, berarti budaya positif di lingkungan tersebut itu mantap. Lalu yang menjadi PR kita adalah bagaimana membudayakan anak yang agak sedikit bermasalah, yang paling bermasalah, yang sangat tidak mau terbuka dengan kita. Itu arahannya pelaksanaan kegiatan ini. Bagaimana Bapak Ibu bukan hanya pada ruangan ini, kita di luar Pak. Makanya saya sering begitu ada ngobrol, saya buka obrolan. Itu salah satu saya untuk melakukan kolaborasi tentang ilmu yang saya dapatkan. Jadi bukan saya sok pintar Pak. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan.
Ya, ini untuk penanaman tentang iptek ya. Jadi saya diinginkan oleh pemerintah sekarang kita berkolaborasi dengan iptek. Ada yang namanya mendidik anak, menuntun anak sesuai dengan zaman dan lingkungannya. Sekarang zamannya zaman revolusi industri, sudah masuk ke 5.0. Jangankan mau tahu yang 5.0 saya nih Pak, yang 1.0 kapan dilakukannya? Kan gitu. Pertanyaan yang muncul di otak saya. Kapan pernah kita dapatkan atau saya dapatkan revolusi industri 1.0? Apa itu 1.0 itu? Sekarang dunia sudah bergerak di arah 5.0. Yang saya dapatkan di CGP kemarin, sertifikasi itu PPG itu pas berada di 4.0. Makanya saya bingung setengah mati di dalam sana. Yang satunya yang mana, yang duanya yang mana. Teman saya yang berada di Jakarta itu ada ibarat dia ngomong saja semua, saya kelabakan di sini Pak, aplikasinya ini, aplikasinya itu. Artinya apa? Dengan ketertinggalan yang saya miliki, saya tidak bisa mencetak generasi yang diinginkan oleh pemerintah ketika saya tidak mau berubah dari dalam diri saya. Oke, ini sudah selesai. Saya tidak pentingkan apa komentarnya Pak. Ini saya dapatkan hanya untuk membagi iptek. Jadi ketika kita lakukan ini nanti di ruang belajar kita enak ngajarnya. Nggak perlu kita jelaskan apa pendapat kamu. Dengan teori kita ingin mendapatkan, kita bisa menggunakan IT. Apakah ini bisa dilakukan di rumah? Bisa. Pendapat besok kita ngajar, kita ingin mendapat. Anak, tolong kasih saya jawaban ini tentang materi yang akan kita lakukan besok. Kita sudah mendapatkan diagnosa awal seperti yang Bapak Ibu lakukan di sekolah penggerak. Oke, kita kembali ke sini. Oke, topik dalam kolaborasi ini yang sudah dijelaskan tadi, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada nilai gotong royong. Yang paling pertama adalah beriman, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan seterusnya sampai 6. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah berada di kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ini. Perubahan paradigma teori kontrol yang kita lakukan sekarang, kita berada, terutama saya masih menganggap ilusi. Sebuah ilusi itu anggapan. Saya mampu mengontrol anak-anak saya. Dengan dia mampu saya mengontrol, dia akan berubah. Betul, memang berubah di hadapan kita. Sehingga besok di belakang kita dia akan berubah. Itu ilusi, paradigma, pola pikir. Pola pikir yang kita lakukan pada diri kita, ini dia. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Telat, apa kabar? Dasar kita. Nah, kita mampu mengontrol ilusi kita. Kita berpikiran bahwa dengan kita mengatakan itu kepada murid kita, anak ini mau berubah. Ternyata apa? Nanti akan ketahuan hasilnya. Setelah saya setelkan videonya. Di mana posisi? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif yang dilakukan oleh guru, ya menurut guru efektif, itu bermanfaat menurut Bapak Ibu guru. Tidak pernah kita berpikir berdiri di posisi murid efektif enggak, sesuai enggak dengan kebutuhannya dia. Apa dasarnya? Kata kuncinya adalah setiap tindakan manusia itu memiliki alasan dan tujuan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi untuk membuat orang itu berubah, ya, kita harus memahami apa yang Bapak Ibu lakukan kepada anak, baik itu menghukum, memberi hukuman, ada alasan yang mengikut di belakang kita. Jelas itu. Ini teorinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita seorang guru, pemimpin pembelajaran dalam kelas, kita berhak mau gimanakan anak itu. Tetapi kita tidak pernah berpikir apa dampaknya 10 tahun. Hasil kolaborasi saya sampai tadi malam, sampai jam 11:30 dengan fasilitator, saya berefleksi terhadap rekan-rekan saya, bahwa saya mengatakan dampak yang saya rasakan sekarang adalah saya balik diri saya. Kenapa saya lakukan hal dari pertama saya menjadi guru honorer, saya terus memukul siswa. Kenapa? Karena itu yang saya dapatkan dari guru-guru saya yang dulu. Begitu saya salah. Amirin, sini.
Ini tertanam di memori otak saya bahwa itulah cara yang pas untuk merubah orang. Perlu ditekankan ini, Pak. Itu akan ada di benak Bapak Ibu semua. Kemudian apa makna disiplin? Yang saya garis bawahi adalah disiplin membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini yang perlu sebenarnya. Ini roh aslinya disiplin. Roh aslinya ini. Tetapi yang sering kita lakukan berada di tanda merahnya. Disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang saya lakukan, bukan Bapak Ibu. Saya yang lakukan itu dari dulu sampai titik kemarin. Sini kamu yang telat, apa kamu buat di rumah? Kenapa? Karena saya ingin dia patuh. Bukan berada pada tulisan yang umum. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, ketika dia terlambat, harusnya kita menanyakan. Nanti ada di segitiga restitusi yang dijelaskan. Di situ kita ambil dia, ambil anak itu, tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Biarkan dia bercerita sepuasnya. Ketika dia kelahi, biarkan dia bercerita terus, mengeluarkan semua yang ada di kepenatan otaknya. Itu posisi menstabilkan identitas. Ini loh saya melakukan gara-gara ini karena dia itu mengejek nama orang tua saya dan bla 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 bla, makanya saya tempelin dia, jadilah Pak. Biarkan dia, kita menjadi pendengar yang baik. Lalu setelah itu masuk ke namanya validasi kesalahan. Yang kedua, kita tanya dia, apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Nah, dia sudah puas bercerita tadi. Kita tanya, ini sudah kita lakukan Pak? Sudah kita lakukan, cuman dokumentasinya. Saya hanya ingin menebarkan sedikit saja pemahaman yang sudah ada di otak kita. Sudah kita lakukan. Lalu kita tanya, apa dasarnya dia akan lakukan itu? Kita tanya, apakah ini sudah benar? Dengan dia mengejek orang tuanya, terus kamu ambil kayu, kamu pukul matanya dia, matanya pecah. Sudah benar nggak yang kamu lakukan? Nah, dia akan mulai mengolah otaknya. Dengan mengolah otak, pikirannya dia mulai menanamkan memori-memori itu di dalam otaknya. Dia akan menyimpan itu, bahwa tindakan saya adalah salah. Kemudian nanti di tindakan terakhir, ada namanya segitiga itu, ada 3. Yang satu, menanyakan keyakinan. Kira-kira setelah kamu berbuat salah, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? 3 jenis ini sudah Bapak Ibu lakukan. Dan lebih berpengalaman Bapak Ibu ketimbang saya. Artinya saya hanya mengulas kembali apa yang saya dapat. Kemudian, ini sudah ada enggak memori-memori yang kita lakukan? Kita panggil jam berapa, sudah berapa kali? Apakah selesai 1 kali? Tidak sesungguhnya. Yang kebanyakan kita lakukan, selesai kasus hari ini, besok kita lepas. Ibarat lepas liar dia. Harusnya bagi saya sebagai guru, mencari lagi. Lihat dia lagi seleno, mulai ada perubahan, menghargai temannya. Itu ada kesalahan, tarik dia. Ingatkan kembali kesepakatan yang dibuat kemarin. Apa yang kamu yakini kemarin dengan saya? Buka dia track recordnya, tanggal segini, jam segini, duduk di ruangan mana. Itu yang tidak kita punya. Betul. Nah, itu duduk persoalannya. Ketika dia sudah 3 kali, hadirkan orang tuanya. Kita tanya, kita kasih tahu, biarkan dia membuat komitmen antara dia dengan orang tuanya. Nah, pernah enggak kita melakukan itu? Kan kita begitu, saya sendiri ini ada kasus geret ke Ibu Husnul, ada kasus geret ke Ibu Ida. Saya tidak mau tahu apakah penyelesaiannya cocok dengan yang saya inginkan apa tidak. Sehingga nanti penyelesaian yang saya lakukan dengan Ibu Husnul lakukan tidak sinkron, tidak segaris. Sehingga saya memberikan pemahaman yang berbeda, yang sana memberikan pemahaman berbeda, anak ini bingung jadinya. Sehingga ada yang dimaksud dengan kolaborasi antar rukun pelajaran, kolaborasi dalam sekolah, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Sip itu. Ketika itu teorinya. Nah, permasalahan dengan tadi, dengan yang Bapak Pak Sidik sampaikan itu sudah pernah dilakukan. Lalu itu tidak serta-merta kita semua yang salah, tidak. Lingkungan keluarganya mereka. Cara anak orang tuanya mendidik anaknya berbeda-beda. Tergantung dari apa pendidikan yang dia dapat dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Saya pribadi Pak, saya sering menyontohkan diri saya supaya orang lain tidak tersinggung.
Sebelum saya selesai di budaya positif ini, coba tanya anak saya dia Pak Siva itu sudah pernah saya gantung, Pak. Gantung ada batas kaki. Saking saya keras. Ada kesalahannya sedikit kalau nggak cuci piring saya pulang kena kebas kakinya. Nah sekarang jangankan mau kebas, saya lihat dengan pendidikan yang saya dapatkan ini, saya sudah mulai melakukan segitiga restitusi. Apa hasilnya? Hasilnya dia sudah mulai berani bercengkrama dengan saya. Saya dikenal killer di rumah. Sehingga dia bisa mengutarakan. Saya sekarang sudah mulai membuka obrolan. Siapa pacarmu? Nah, dulu jangankan mau duduk nonton TV dengan saya, mati tidak mau, Pak. Kenapa? Karena yang saya tanamkan adalah pendidikan yang saya dapat 10-20 tahun yang lalu. Nah, harapannya kita sekarang ini, Pak, kita mendidik murid kita nanti supaya apa? Jangan Bapak Ibu ingin lihat hasilnya besok atau lusa. Ketika mereka punya anak nanti pada saat kita mati nanti, Pak, dia bisa sudah meninggalkan warisan-warisan guru-guru kita terdahulu. Kita masih berada di rantai itu, Pak. Di rantai pada saat guru-guru kita yang dahulu itu melakukan ada sedikit-dikit geret kayu, pukul, tempeleng. Nah sekarang tugas kita adalah memotong rantai itu, Pak. Memotong rantai itu. Apakah itu semua tidak harus bisa dilakukan dengan pukulan? Boleh. Boleh kita pukul, Pak. Tapi tidak sama sekali kalau satu kali kita pukul, 10 kali kita dondo. Itu ada sudah di kuncinya di Bapak Ibu. Saya tidak ingin mengajarkan, saya hanya sharing ini, Pak, sharing pengalaman pribadi saya. Ya, ini saya lewatkan. Ya ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini yang akan ada di otak anak-anak. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, saya ingin cari kata kuncinya dulu. Oke, ini adalah Bapak pendidikan kita yang akan terus dihidupkan kembali, baik di pendidikan profesi guru, kemudian di calon guru penggerak, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka loh, contoh Pak, saya pribadi ini. Begitu dari kecil saya tidak pergi ambil makanan sapi, Pak. Udah habis ini, Pak. Artinya ambil saya makanan sapi mas sambil tapi ngedumel saya dalam hati aja kan. Apa bisa? Begitu sama bapak saya, Pak. Artinya apa? Bapak saya menanamkan otak itu. Apa yang saya lakukan? Generasi kedua, Siva sasarannya, Pak, Kansa sasarannya. Nah sekarang setelah saya mendapatkan titik baliknya, saya sering katakan pas di Beruga itu kemarin, saya setelah mempelajari budaya positif, ternyata kekerasan yang kita lakukan kepada anak dengan alih-alih membuat anak disiplin itu, dia akan menanamkan itu ternyata, sehingga dia akan memunculkan nanti setelah 10 tahun, 20 tahun akan datang. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ya pasti itu akan keluar. Itu motivasi perilaku. Oke, ini restitusi yang saya lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Nah, ini menciptakan kondisi kata kuncinya, Pak. Bagi murid, boleh kita lakukan kepada keluarga kita untuk memperbaiki kesalahannya mereka, bukan untuk membuat mereka bersalah. Ingat, lihat Pak, kata kuncinya, memperbaiki kesalahan, bukan untuk membuat mereka merasa bersalah atas apa yang pernah dia lakukan. Kemudian sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu dengan menyadari keyakinan yang harus dia miliki. Bertanggung jawab mungkin, kemudian jujur mungkin, menghormati orang lain mungkin, melakukan kebaikan disiplin mungkin, berbagi dengan orang lain. Sudah pernah kita lakukan ini dan sering. Mungkin pola penanganannya yang harus kita carikan formulanya. Dengan cara apa? Marilah Bapak Ibu guru senior sering-sering berbagi ke kami yang junior. Dengan cara apa? Buka obrolan Bapak Ibu. Amin. Coba kamu yang kamu dapatkan di CGP ini, ada kasus saya nih. Coba bagaimana caranya? Walaupun Bapak Ibu ingin membagi, kasih kami pemantik. Itu yang belum ada kita lakukan sering-sering. Sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi satu perbuatan yang sinergis. Artinya satu, yang saya lakukan sama dengan pemahaman yang dilakukan oleh Pak Mustafa, yang dilakukan oleh Pak Hermanto. Jadi anak itu akan terkoordinir dalam satu perintah jadinya. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, yaitu memperbaiki kehubungan, tawaran bukan paksaan. Contoh Pak,
Yang ini yang ada dalam diri saya. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, hei kamu lari keliling lapangan sana. Ini sudah paksaan. Nah sekarang yang saya lakukan, yang sudah saya balas, itu penyelesaian yang bisa saya sampaikan. Tidak hanya berlaku atau berakhir di sini sharing kita hari ini. Ini adalah awal, bukan akhir. Awal kita untuk sharing dan kami siap memberikan stimulus-stimulus ketika rekan-rekan ini menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sebatas yang kami tahu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang menarik bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia mengikuti kegiatan ini. Saya ulangi lagi, kegiatan ini adalah diseminasi, sosialisasi, penjelasan, informasi ya. Informasi kepada kita bahwa di proses pembelajaran di sekolah manapun untuk bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan, ada sebuah pola atau gebrakan bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dari apa yang kita lakukan selama ini. Jadi intinya adalah mengajak kepada kita untuk memulai dari kita mendokumentasikan, kemudian menginformasikan, kemudian komunikasikan dengan teman apa-apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan, dan kalau itu membawa dampak terhadap kemajuan pendidikan, maka mari kita sebarkan dan kita jadikan program sehingga apa yang kita miliki semua punya potensi, cuma tinggal kemauan kita untuk berbuat. Kemauan kita untuk berbuat, jangan terlalu berpikir yang besar, berpikir yang kecil saja. Mulai dari berbuat tepat waktu untuk memulai kegiatan.